Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dan di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak Tuan Guru mengenai tentang bagaimana sih seorang suami itu bertanggung jawab kepada istrinya. Soalnya saya kan ini kan mau menikah gitu ya. Bagaimana sih solusi Bapak Tuan Guru gitu terhadap suami yang baru menikah, tanggung jawabnya itu seperti apa gitu. Dan yang kedua, istri yang baik itu bagaimana sih gitu menurut Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Bapak Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat menempuh kehidupan baru dan selamat membina bahtera rumah tangga yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua pemirsa yang belum mendapatkan jodohnya mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Membangun rumah tangga itu prinsipnya adalah tanamkan ya, jadikan jangan mindsetnya itu adalah saya menikah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Jangan sekali-kali semata-mata itu, atau itu yang utama, atau saya menikah agar tidak dikatakan jomblo lagi sama orang, sama teman-teman, dan alasan-alasan naif lainnya. Tapi menikah itu tujuannya adalah prinsipnya apa? Saya ingin membuat Rasulullah SAW itu berbangga dan berbahagia. Kenapa? Karena sunnahnya dijalankan oleh umat beliau, dan umat beliau semakin banyak. Maka beliau pun jadi bangga karena kita turut memperbanyak umat beliau yang berkualitas. Jadi tujuannya saya ingin menikah agar saya turut mencetak generasi umat Rasulullah SAW yang berkualitas, yang dibanggakan oleh beliau di akhirat nanti. Kalau itu yang dijadikan tujuan, maka insya Allah segala sesuatu akan kita kembali kepada tuntunan Islam. Tuntunan Islam, bagaimana Allah menuntun. Saya teringat seorang ulama waktu saya mengaji di Mesir, itu nasihatnya begini kepada saya yang ketika itu belum menikah dan hendak menikah, minta nasihat sebagai bekal sebelum menikah. Laki-laki punya keinginan, perempuan punya keinginan. Kebanyakan pasangan itu sibuk dengan keinginannya masing-masing atau bagaimana mempertemukan keinginan mereka. Ngapain buang waktu seperti itu katanya. Lebih baik lupakan keinginan masing-masing. Mari bersama-sama mencari dan mengkaji apa keinginan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hambanya yang berumah tangga. Itu yang jadi fokus kita. Kita cari apa Allah maunya apa, bukan istri saya maunya apa ya, suami saya maunya apa ya. Akhirnya syukur-syukur bisa bertemu. Kalau ternyata bentur terus, nah lebih baik apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami sebagai hambanya dan umatnya, hamba Allah dan umat Rasulullah, apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya bagi kami, bagi kita yang sedang membangun rumah tangga. Oh ternyata Allah dan Rasulnya inginkan A, B, C, D, E. Ya fokus itu. Karena itu suami dan istri punya kewajiban dan hak masing-masing. Kaji itu, jadi kalau apa yang harus dilakukan sebagai pasangan baru, pelajari dan kaji kewajiban dan hak masing-masing. Kaji bersama. Bila perlu ngaji kitabnya, buka kitabnya. Ada kitab judulnya Qurratul Uyun. Itu recommended sekali. Qurratul Uyun ini karangan Al-Imam Abu Muhammad Abdullah At-Tihami atau Abu Abdullah Muhammad At-Tihami Al-Idrisi Al-Hasani, seorang ulama. Itu kitab itu panduan lengkap tentang bagaimana membina rumah tangga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kembali lagi saya katakan, kuncinya adalah apa keinginan Allah dan Rasulnya. Baru belakangan itu, bila perlu disisihkan keinginan suami dan keinginan istri.
Mari suami istri itu melebur dalam keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat saya adalah pegang ini bagus-bagus. Anda punya kewajiban, istri Anda punya kewajiban. Anda punya hak, istri Anda punya hak. Nasihat saya adalah fokus pada kewajibanmu, jangan fokus pada hakmu. Atau utamakan kewajibanmu sebelum hakmu. Kebanyakan rumah tangga itu fokus sama haknya masing-masing. Suami dia mikirnya hak saya ini, hak saya itu saya. Dia berharap dan menuntut dari istrinya. Istrinya pun begini, saya berhak dinafkahi, saya berhak begini, saya berhak. Hanya yang terjadi adalah saling menuntut terus. Saling menagih terus. Saling memarahi dan menegur terus. Tapi coba fokus pada kewajibannya masing-masing, bukan haknya. Maka insya Allah rukun, damai, dan haknya otomatis akan terpenuhi. Jadi si suami mengatakan, berpikirnya itu bukan apa hak saya, tapi apa ya kewajiban saya terhadap istri saya. Si istri juga begitu berpikir dan fokusnya di mana? Kewajiban saya apa ya terhadap suami saya. Kalau sudah masing-masing fokus pada kewajibannya, otomatis yang ada adalah saling memberi, bukan saling menuntut. Saling menuntut hak saya ini, hak saya itu. Lebih baik apa kewajiban saya? Oh ternyata kewajiban saya kurang di sini, kewajiban kurang di sini, kurang di situ yang belum saya laksanakan. Maka dia akan bersungguh-sungguh untuk memenuhi kewajibannya itu. Jika suami istri fokus pada kewajibannya dan memperhatikan kewajibannya baik-baik, lebih daripada perhatiannya pada hak mereka masing-masing, maka seyakin-yakinnya rumah tangganya akan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.